Hai guys, gue Harits I18 dan di beberapa video ke depan gue bakal menjelaskan dan membahas mengenai UAS Makro 1 tahun 2019-2020. Oke, kita mulai dari nomor 1. Um, Sebenarnya nomor 1 ini kita seru di menganalisis open economy menggunakan dua tool, yaitu pertama adalah ESLMA graph dan juga interparity relation. Nah, untuk yang 1A, kita suruh menganalisis bagaimana sih kalau misalnya negara itu punya flexible exchange rate regime dan kita harus ngebandingin nih dalam hal meningkatkan output lebih bagus mana, lebih efektif mana, fiscal atau monetary policy. Oke, nah sebelum kita menganalisis dua jenis policy itu, mungkin ada bagusnya kita mulai nge-refresh ya mengenai interparity relation. Um, Mungkin kalian pasti udah belajar juga sih di kelas. Interparity relation itu adalah seperti ini gitu. Ini kan pertama ada UIP diturunin nih, berarti interest rate kita itu adalah dipengaruhi oleh foreign interest rate dikurangin sama nominal change in nominal interest rate, dan ini bisa diturunin mengenai menjadi UIP relation. UIP relationnya kayak gini gitu, yang dimana exchange rate kita itu dipengaruhi oleh dua hal doang, yaitu interest rate dan juga exchange rate luar. Tapi interest rate juga dibagi dua, ada domestic interest rate atau I dan juga foreign interest rate atau I-star gitu. Jadi yang dipakai itu yang ini. Kenapa yang dipakai yang ini? Karena dari relasi ini kita bisa melihat bahwa ada positive relationship antara domestic interest rate dengan juga domestic exchange rate dan bisa membuat suatu kurva atau kurva UIP. Nah, ini harus diingat-ingat ya karena ini bakal berguna di analisis soal ini. Gitu. Nah, with this in mind, kita sekarang bisa mulai menganalisis fiscal policy dan juga monetary policy. Oke, kita mulai dengan fiscal policy. Jadi mungkin kita coba mendecompose dua kurvanya dulu ya, IS sama LM. Kalau IS tuh mungkin kalian udah ingat dari UTS juga, mungkin ya aku juga lupa sih. Itu pakai kalau misalnya IS itu adalah kurva yang menjelaskan mengenai GDP relation yang seperti kalian udah tahu, kayak misalnya CIGXM gitu-gitu. Oleh karena itu, kalau misalnya ada fiscal policy, kita asumsi bahwa di sini fiscal expansion ya, dalam artian dia either nurunin tax atau meningkatkan government spending. Kalau misalnya ada kayak gitu, makanya yang shifting di sini adalah kurva IS. Jadi misalnya pemerintah tuh mendesain untuk meningkatkan government spending gitu. Berarti kan GE naik, otomatis IE naik gitu kan. Jadi Y itu shifting dari Y ke Y aksen, IS shifting dari IS ke IS aksen gitu. Nah, pengaruhnya ke open economy itu apa? Kita coba relate back to this. Bisa lihat bahwa di interest parity relation ini um, sama sekali tidak dipengaruhi oleh faktor lain selain I sama E gitu kan. Jadi Y dan G dan T gitu-gitu sama sekali nggak ngaruh di sini. Oleh karena itu dengan diimplementasikannya fiscal policy, UIP relationnya tetap di sini dan exchange rate kita sama sekali tidak mengalami perubahan gitu. Jadi tetap di titik sini aja. Nah, apakah fiscal policy itu efektif dalam meningkatkan output? Iya, karena kan bisa dilihat bahwa Y ini naik ke Y aksen gitu kan. Nah, tapi um, apakah ada suatu policy yang bisa meningkatkan output lebih jauh daripada fiscal policy? Ada, yaitu monetary policy. Nah, kita mulai masuk ke analisis monetary policy. Nah, monetary policy itu kita asumsiin bahwa ini expansive monetary policy. Berarti government itu, atau in this case central bank atau BI, itu nurunin interest rate gitu kan biasanya. Seperti yang terjadi di COVID ini. Oleh karena itu, karena interest rate itu turun, ya kan, berarti cost of borrowing itu mulai lebih murah, makanya investment itu naik gitu-gitu. Oleh karena itu, LM curve-nya itu shifting ke bawah. Itu kan karena interest rate itu turun, LM curve shifting ke bawah. Nah, udah nih, berarti kan gara-gara LM curve shifting ke bawah, Y juga naik dari Y ke Y aksen. Berarti ada peningkatan output kan, gara-gara cost of borrowing lebih murah. Ini implikasinya apa? Implikasinya ada juga ke open economy gitu. Karena again kita ingat di sini bahwa UIP itu dipengaruhi oleh interest rate. Jadi pada saat interest rate naik, exchange rate naik. Pada saat interest rate turun, exchange rate turun. Jadi dalam kasus ini interest rate naik, interest rate turun kan. Makanya exchange rate kita mengalami penurunan atau mengalami depresiasi. Oleh karena itu, E itu moving along the curve dari E ke E aksen gitu. Akibat I turun dari I ke I aksen gitu. Um, jadi di sini yang terjadi adalah bukan peningkatan output doang, tapi juga ada penurunan exchange rate atau depresiasi. Nah, implikasinya apa? Depresiasi itu menyebabkan barang lokal itu lebih murah dibandingkan dengan barang foreign atau barang global gitu. Jadi itu menginsentifkan negara lain untuk mengimpor dari negara ini
gitu. Ibaratnya kayak misalnya Indonesia gitu, orang Jepang lebih mau impor barang Indonesia karena lebih murah gitu kan. Oleh karena itu, outputnya itu meningkatnya bukan karena cuma gara-gara penurunan interest rate doang, tapi juga ada karena ada peningkatan NX atau peningkatan ekspor gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa monetary policy itu juga efektif dalam meningkatkan output, justru malah lebih efektif dalam meningkatkan output dibandingkan dengan fiscal policy. Oke, itu satu A. Satu B, kasusnya sama. Kita suruh ngebandingin antara dua policy itu, tapi kasusnya adalah kita merupakan negara yang memiliki fixed exchange rate regime. Again, untuk to remind, fixed exchange rate regime itu berarti negara ini tidak bisa mengubah nominal exchange rate gitu. Jadi nominal exchange rate tetap sama atau dipeg ke negara lain. Kayak misalnya Cina, dia ngepeg dulu ya, Cina tuh ngepeg exchange rate dia dengan US dollar gitu. Nah, implikasinya apa? Sebenarnya kalau misalnya ke fiscal policy gak ngaruh, karena again fiscal policy itu sama sekali tidak merubah UIP. Jadi analisisnya sama antara fiscal policy yang di A sama fiscal policy yang di B sama, dan fiscal policy tetap bisa efektif dalam meningkatkan output. Tapi the story is different kalau kita ngomongin monetary policy, karena again di sini monetary policy itu menurunkan exchange rate atau mendepresiasi. Oleh karena itu, pada saat kita merupakan suatu negara yang fixed exchange rate regime, otomatis kita nggak bisa menggunakan monetary policy. Karena kalau misalnya kita menggunakan monetary policy, itu kita akan mengubah exchange rate, dan di fixed exchange rate kita nggak bisa melakukan hal itu. Gitu. Oleh karena itu, di fixed exchange rate regime yang efektif atau emang yang bisa digunakan itu adalah dalam meningkatkan output, itu cuma fiscal policy. Gitu. Analisis sama. Oke, kita masuk ke 1C. Yang dimana yang ditanya itu adalah, kalau kita merupakan flexible exchange regime, apakah trade policy yang efektif dalam meningkatkan ekspor itu juga efektif dalam meningkatkan output? Berarti kan yang dimaksud sini adalah tadi kan monetary policy, karena monetary policy doang yang bisa mempengaruhi both export dan juga output. Nah, ini kita bisa dig a little deeper di 1C ini dengan menggunakan Marshall-Lerner condition. Marshall-Lerner condition itu adalah yang seperti ini. Jadi kan kalau menurut Marshall-Lerner condition, NX atau net export itu kan obviously itu adalah pengurangan ekspor dikurangi dengan impor kan, dan faktor yang mempengaruhi ekspor dengan impor adalah ini output luar negeri dibandingkan dengan ekspor kita, exchange rate kita gitu-gitu. Nah, kan gara-gara tadi monetary policy atau penurunan interest rate gitu kan, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah depresiasi, ya kan? Yang terjadi adalah depresiasi. Oleh karena itu, yang terjadi atau chain of impacts-nya yang pertama terjadi itu adalah exchange rate itu kan turun kan, gara-gara depresiasi, otomatis 1/E itu naik, dan exchange rate ekspor dikurangi impor dikali 1/E itu naik, dan in the short run NX itu turun gitu. Kenapa kayak gini? Karena orang itu perlu waktu untuk mengadjust dengan harga yang lebih baru. Dalam artian gini, kayak misalnya kita biasa mengimpor dengan harga 10.000, tiba-tiba harganya naik jadi 15.000. Kan for a short amount of time, gue tetap akan mengimpor jumlah barang yang sama, tapi dengan harga yang lebih tinggi gitu. Oleh karena itu, in a short period of time, itu NX itu turun dulu nih, dari sini ke sini. Gitu. Tapi as time goes by, karena kita udah mulai menyadari bahwa ternyata impor itu lebih mahal ya, kita akan mulai mengurangi gradually jumlah impor gitu. Dan at the same time, karena barang kita lebih murah daripada barang luar negeri, orang luar negeri itu akan lebih meningkatkan impor dari negara kita. Jadi ekspor kita naik. Nah, going back to this, karena ekspor kita naik dan impor kita turun, oleh karena itu NX kita naik dong. Dalam artian in the short run, as time goes by, NX kita itu akan melebihi daripada NX sebelum terjadi monetary policy. Jadi kalau misalnya kita ini analisisnya menggunakan J-curve ya. J-curve di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, awalnya di titik sini nih, awalnya emang turun gara-gara orang perlu adjust, tapi as time goes by dan as orang itu nge-adjust, at the end of the day, NX kita berada di titik sini, yang dimana NX itu jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya gitu, atau waktu sebelumnya. Jadi jawabannya di sini adalah is the trade policy that is effective in increasing export will be also effective in increasing output? Yes, dan policy itu adalah monetary policy. Analisis tadi ya, kita menggunakan Marshall-Lerner condition, dan karena ekspor itu dipengaruhi oleh exchange rate, pada akhirnya walaupun awalnya turun dulu, ntar akan naik lebih tinggi daripada titik sebelumnya. Oke, jadi pada video ini gue akan lanjut ke nomor 2.
dan nomor 2 ini lebih ke masuk ke monetary exchange rate regime. Oke. Jadi kita pertama harus analisis dulu true or false. Nah, di situasi pertama yang ditaruh di sini, situasinya adalah si the Fed di Amerika itu nurunin interest rate mereka lagi. Apakah pengaruhnya ke kita, ke Indonesia? Apakah itu akan further appreciate our currency atau enggak? Nah, untuk jawab pertanyaan ini, kita harus menggunakan again interest parity relation seperti yang di video pertama atau di materi pertama. Oke. Exchange rate atau interest rate policy interest rate parity itu kayak gini kan. Yang dimana exchange rate kita dipengaruhi oleh positively dipengaruhi oleh interest rate domestik, negatively dipengaruhi oleh interest rate foreign, dan positively dipengaruhi oleh exchange rate foreign. Oke. Di situasi ini tadi kan si the Fed itu nurunin interest rate negara dia, yang dimana itu merupakan interest rate foreign kan. Jadi I setara itu nurun. Nah, tentu karena hubungan yang negatif, kalau misalnya I setara nurun, kita naik kan, dan artian kita terjadi apresiasi gitu. Jadi jawaban di nomor 1, nomor 2 yang satu ini itu adalah true. Jadi kalau misalnya negara lain itu melakukan penurunan terhadap interest rate-nya atau melakukan expensive monetary policy, currency kita akan terjadi apresiasi. Oke. Untuk kasus kedua, coronavirus may weaken rupiah this year according to Fitch Solutions. Nah, jawaban ini lebih ke ambiguous. Karena ambiguous karena tergantung policy mana yang digunakan oleh pemerintah. Oke. Kita harus analisis dulu bahwa coronavirus itu kan mempengaruhi ekonomi in many ways kan. Tapi in this instance yang paling dipengaruhi adalah dari sisi IS-nya. Yang dimana IS itu kan dipengaruhi oleh ini kan. Dia kan CIXM. Jadi yang lebih terpengaruhi di sini adalah misalnya consumption-nya nurun kan. Gara-gara social distancing, lockdown. Terus investment juga nurun karena kan banyak uncertainty gitu-gitu. Nah, oleh karena itu yang terjadi adalah penurunan IS atau penurunan output gitu kan intinya. Nah, tentu untuk mengembalikan ekonomi ke semula atau merecovery suatu ekonomi itu tergantung mengenai policy yang digunakan oleh pemerintah gitu. Apakah pemerintahnya akan menggunakan fiscal policy atau dia lebih prefer untuk menggunakan monetary policy? Nah, kalau misalnya pemerintah lebih memilih untuk menggunakan fiscal policy untuk meningkatkan output seperti sebelumnya, oleh karena itu tidak akan terjadi weakening the rupiah atau tidak akan terjadi depresiasi. Karena seperti yang udah dibahas di video pertama, kalau misalnya ada peningkatan output gara-gara fiscal policy, itu sama sekali tidak akan mempengaruhi si UIP, sama sekali tidak akan mempengaruhi si exchange rate. Gitu kan? Tapi kalau misalnya pemerintah itu lebih memilih menggunakan monetary policy, yaitu expansive monetary policy, yaitu kayak by using ngurangin interest rate, nurunin interest rate, itu akan mempengaruhi ke UIP. Karena again di relation UIP di sini bisa dilihat bahwa kalau misalnya interest rate itu turun, domestic interest rate turun, maka exchange rate kita juga akan turun kan. Gitu. Makanya kalau misalnya pemerintah memilih untuk menggunakan monetary policy, betul bahwa rupiah akan mengalami weakening gitu. Jadi jawaban antara nomor 2A yang 2 ini adalah ambiguous depending on pemerintah itu memilih policy mana. Oke. Nah, kita masuk ke yang nomor B, ini lebih ke hitungan. Sebenarnya rumusnya standar sih. Kayak misalnya domestic inflation itu sama kayak yang kalian udah pelajarin di statek ya, sama kayak ngitung inflasi menggunakan CPI, yaitu space domestic inflation kita menggunakan domestic price level of course, jadi 104 dikurangi 100 dibagi 100 gitu. Sama halnya dengan foreign price, berarti 103 dikurangin 100 dibagi 100, ini untuk foreign inflation gitu. Jadi tahun pertama itu nggak ada semua untuk foreign dan domestic inflation. Nah, untuk real exchange rate mungkin kalian butuh refresher ya. Rumusnya itu adalah domestic price level dikali dengan exchange rate dibagi dengan foreign price level. Jadi untuk kasus ini misalnya untuk tahun pertama itu adalah 100 dikali 0,5 dibagi 100, dan it goes for all the years gitu, dari tahun pertama ke tahun kelima. Terus kalau misalnya udah kalian kalkulasi, karena tulisan gue jelek juga pakai jawaban orang lain, jawabannya akan kayak gini gitu. Dan right off the bat bisa dilihat bahwa inflasi dari tahun ke tahun itu selalu meningkat, both foreign and domestic. Oleh karena itu, karena rumusnya kayak gini tadi ya, rumusnya kayak gini, maka real exchange rate kita juga selalu meningkat gitu dari tahun ke tahun. Nah, pertanyaannya, what is the exchange rate regime? Nah, exchange rate regime itu dipengaruhi bukan oleh real exchange rate, tapi ditentukan oleh nominal exchange rate.
seperti kita lihat di sini bahwa nominal exchange rate kita dari tahun ke tahun tuh sama kan. Dari tahun pertama ke tahun 5 itu sama. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa negara ini menggunakan fixed exchange rate regime. Gitu. Oke. How is the real exchange rate evolving from year 1 to year 5? Seperti yang udah lihat di table ini, bahwa dari tahun pertama ke tahun kelima, real exchange rate kita selalu meningkat kan. Gara-gara inflasinya meningkat gitu. Ini implikasinya apa? Implikasinya berarti barang lokal itu increasingly menjadi lebih mahal dari tahun ke tahun dibandingkan lebih mahal daripada sebelumnya gitu. Jadi relatively lebih mahal daripada sebelumnya. Oke. Jadi kayak gitu jawabannya. Terus pertanyaan selanjutnya, what prediction can you make about the output level and the current account balance? Nah, sebelum kita masuk ke output, kita perlu ketahui dulu implikasi dari peningkatan pada real exchange rate. Kayak tadi gue bilang, real exchange rate meningkat itu kan berarti bisa dibilang barang kita tuh secara increasingly menjadi lebih mahal relatif to barang luar kan. Dalam artian orang luar tuh kalau misalnya mau impor dari kita, dari tahun ke tahun akan increase jumlah uang yang mereka harus keluarkan untuk membeli barang kita. Itu implikasinya apa dalam economic terms? Implikasinya adalah ekspor kita secara tahun ke tahun itu menurun, sementara impor kita tahun ke tahun meningkat. Karena kan seiring dengan lebih mahalnya barang kita dibandingkan barang luar, kalau kita balik berarti kan barang luar increasingly lebih murah daripada barang kita kan. Oleh karena itu kita masuk ke rumus dari output, yaitu ini, ya kan? Berikan pengaruhnya di sini. Jadi increasingly impor kita tuh naik, sementara ekspor kita tuh turun. Jadi secara agregat output kita tuh akan turun gitu selama 5 tahun ini. Jadi kayak gitu jawabannya. Dan kalau kita ngomongin current account balance, current account balance kan di sini adalah ekspor kurang impor kan pada akhirnya. Salah dua komponennya itu adalah ekspor kurang impor. Oleh karena itu, karena ada peningkatan dalam real exchange rate dari tahun ke tahun, yang terjadi terhadap current account balance kita adalah juga decreasing gitu. Lower non-exports will lead to trade deficits in the current account dan juga decreasing in the output. Gitu. Jawabannya kayak gitu. Oke. Kita masuk ke C. Jadi kalau misalnya kita asumsikan bahwa yang tahun kelima ini merupakan short run condition, kira-kira in the medium run suatu negara itu kan kayak gimana? Again, as tadi udah di-explain, in the short run emang output itu akan mengalami pengurangan. Dalam artian output kita akan lebih rendah daripada sebelumnya gara-gara ada peningkatan dalam real exchange rate. Tapi apakah dinamiknya dalam medium run akan tetap sama? Tentu tidak. Karena dalam medium run di ekonomi itu adalah konsep seperti ini, yang dimana output itu berhubungan positif dengan inflation gitu. Nah, kayak tadi dibilang, berarti kan in the short run si Y-nya ini turun kan, misalnya dari misalnya 2 triliun jadi 1 triliun gitu. Oleh karena itu relationnya yang tadinya positif jadi negatif, atau yang tadinya positif gede jadi positif kecil kan. Intinya angka A per L Y min YN ini jadi Y min YN ini tuh mengalami penurunan. Nah, karena relation ini mengalami penurunan, berarti dari sisi inflasi juga mengalami penurunan dong. Jadi karena outputnya nurun, inflasi juga akan nurun karena hubungan antara dua hal ini positif gitu. Nah, kan kalau misalnya kita mengambil perspektif lain dari inflasi kan sebenarnya perubahan dari price level kan, kayak tadi udah dihitung kan. Oleh karena itu bisa dibilang bahwa karena inflasinya itu turun, berarti domestic price level juga turun dong, ya nggak sih? Nah, karena domestic price level itu turun, kita masuk ke rumus real exchange rate, yaitu adalah exchange rate dikali nominal exchange rate dikali domestic price level dibagi foreign price level. Kalau misalnya domestic price level kita turun gara-gara relation ini, oleh karena itu exchange rate kita akan turun dong, real exchange rate kita akan turun. Nah, implikasinya dari real exchange rate turun itu adalah kebalikan dari peningkatan real exchange rate of course, yaitu adalah output akan meningkat gitu. Kan kalau misalnya ada deflasi, domestic price level akan turun, kita akan mengalami depresiasi. Nah, karena depresiasi itu terjadi, oleh karena itu current account balance kita akan membaik. Dalam artian ekspor kita akan meningkat lagi, impor kita akan menurun lagi gitu. Ingat Marshall-Lerner condition di video pertama. Oleh karena itu in the medium run output will increase gitu. Oke, jadi itu kalau untuk nomor 2. Oke guys, jadi pada video ini gue bakal ngebahas soal nomor 3 dari UAS Makro 1. Oke, kita masuk ke yang A dulu, yang dimana yang A ini akan ngebahas mengenai fiscal policy, nanti yang B ngebahas monetary policy.
Oke, yang fiscal policy ini sebenarnya pengen menguji kemampuan kalian untuk operasionalisasi persamaan dari debt to GDP ratio gitu-gitulah yang udah kalian pelajarin di kelas. Oke, kita baca dulu soalnya. Jadi situasinya seperti ini, total outstanding debt to GDP ratio 2019 atau T-1 itu atau BT-1 30%. Sementara BT-nya atau total outstanding debt to GDP ratio BT per YT maksud gue itu 35%. Sementara interest rate-nya itu 2% atau R-nya, lalu GDP growth rate-nya itu 5% atau G-nya. Oke, yang A itu kita essentially ditanya primary budget deficit atau surplus to GDP ratio itu berapa tahun 2020. Lalu total budget deficit atau surplus to GDP ratio tahun 2020 berapa, sama gimana caranya biar ekonomi itu bisa decrease the debt to GDP ratio. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama dulu. Pertama mungkin gue bakal ngebahas dulu rumusnya itu turun dari mana. Jadi kalau misalnya kalian ingat dari atas ini bahwa defisit suatu negara atau pemerintah itu terdiri dari dua bagian. Pertama paling kanan ini adalah primary budget deficit atau perbedaan antara government spending dengan taxes atau pendapatan negara yang denote dengan taxes. Lalu juga ditambah dengan pengeluaran pemerintah untuk membayar interest rate atau interest payment dari debt tahun lalu gitu. Jadi kalau misalnya kita ganti defisitnya itu menjadi perubahan utang, ya itu berarti kan debt tahun ini dikurangi sama debt tahun lalu itu sama dengan interest payment debt tahun lalu ditambah primary deficit gitu. Nah, tapi kan ini cuma memberikan angka doang. Sementara di economics kita tuh selalu butuh relativity. Kita pengen lihat ini skalanya itu sebesar apa kalau kita compare ke GDP gitu. Makanya kita bikin debt to GDP ratio, which is essentially ini cuma dibagi semua oleh YT. Persamaannya jadi kayak gini. Debt to GDP ratio, jadi kan tadi BT, jadi BT per YT gitu-gitu. Nah, kita juga mau take into consideration the economic growth gitu. Oleh karena itu dikali YT-1 per YT. Ini kan rumus economic growth. Karena YT-1 per YT ini kepanjangan, jadi bisa di-denote jadi G gitu, G kecil. Oke. Jadi bisa kayak gini. Lalu satunya bisa dikeluarin, karena satu dikali ini kan bisa dikeluarin jadi BT-1 per YT-1. Jadi final persamaan itu kayak gini. Balik lagi ke soal, tadi dikasih tahu bahwa debt to GDP ratio di tahun lalu itu ada 30%. Sementara debt to GDP ratio tahun ini 30%, R-nya 2%, dan G-nya 5%. Jadi kita masukin aja ke sini bahwa ini 35% tadi kan, BT per YT. Lalu BT-1 per YT-1 atau debt to GDP ratio tahun lalu itu 30%. Atau interest rate 2%. G-nya itu 5% atau economic growth. Dan ini 35% lagi. Goal kita kan nyari primary deficit to GDP ratio, which is GT-TT per YT. Oke, jadi kalau kita masukin semua berarti kan ini jadi 5%, ini jadi 3%, dikali 30%, dimasukin semua jadi 5,9%. Bisa dilihat di sini jawabannya Mervin. Dikali 5,9%. Oke, lalu kita juga ditanya, ini bagian pertama dokter berarti ya. Kita ditanya tadi bagian keduanya itu adalah total budget deficit atau surplus to GDP ratio. Kita kembali lagi ke persamaan awal tadi. Kan sebenarnya budget deficit itu kan adalah sama kayak perubahan utang gitu, which is utang tahun ini dikurangin sama utang tahun lalu. In this case kalau kita ngomongin budget deficit to GDP ratio berarti ya udah utang tahun ini dibagi YT dikurangin dengan utang tahun lalu dibagi YT, which is 35% dikurangin sama 30%. Jadi jawabannya adalah total budget deficit to GDP ratio adalah 5% gitu. Nah, how can the economy over time decrease its debt to GDP ratio? Berarti kita kembali ke persamaan yang tadi, yang ini. Gimana sih cara nurunin si BT per YT-nya? Gitu. Ya sebenarnya kalau kita decompose di sini, cara nurunin si BT per YT ada dua hal yang bisa dikontrol ya. Oleh si perekonomiannya atau in this case oleh si perekonomiannya gitu. Pertama adalah kita harus meminimalisir dulu si primary deficit, ya kan? Karena kalau ini turun, the whole thing akan turun juga gitu. Dengan gimana cara meminimalisir primary deficit itu adalah either ningkatin tax-nya atau nurunin government spending. Tapi nurunin government spending berarti kan nge-slow down the economy juga gitu intinya. Ini juga iya sih, tapi ya intinya kita harus meminimalisir si primary deficit gitu. Cara lainnya adalah kita bisa meng-increase economic growth, ya kan?
Dan dengan cara apa ya? Dengan cara mengincrease economic growth yang kalian udah tahu lintir ya gitu loh. Jadi kalau misalnya economic growth-nya naik atau primary deficit-nya itu nurun, itu bisa akan meminimalisir atau menurunkan si debt to GDP ratio-nya. Oke, yang bagian A udah kelar. Kita yang B. Yang B tulisannya explain how high debt can worry financial investors. Oke. Jadi kalau kita balik ke persamaan ini, yang ini, yang bisa dikontrol oleh investor atau yang up to the investors itu adalah R, which is interest rate, gitu. Jadi narasinya adalah kalau misalnya rasio utangnya tinggi atau debt to GDP ratio yang tinggi, itu akan meng-create suatu uncertainty. Dalam artian meng-create suatu worry among investors bahwa wah ini negara bisa ada kemungkinan default atau kemungkinan negara ini nggak bisa bayar utangnya gitu. Oleh karena itu, untuk compensate the higher risk of default, mungkin kalian udah belajar juga di M1 ya, yang ngambil M1, itu akan dinaikkan interest rate-nya atau kayak semacam ada risk premia gitu untuk compensate for the added risk. Ada di MK juga kan. Oke, nah dengan ininya naik, si R naik, berarti kan the whole thing akan naik kan. Si debt to GDP ratio akan naik. Nah, with that in mind, si government kan tentu pengen nurunin debt to GDP ratio juga. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah increase si tax-nya. Nah, tapi kalau mereka increase tax-nya, itu akan mengurangi economic growth atau kayak nge-impede growth gitu. Yang pada akhirnya akan menciptakan uncertainty lagi. Uncertainty lagi akan menciptakan interest rate-nya naik lagi. Dan seterusnya akan menciptakan suatu hal yang disebut sebagai vicious debt cycle. Gitu. Jadi, that's how high debt can create worry among investors. Oke, itu fiscal policy done. We now go to the monetary policy. Yang dimana di soal monetary policy ini akan ngebahas dua tool, yaitu pertama adalah Phillips Curve Relation dan juga yang kedua adalah Taylor Rule. Kita masuk ke Phillips Curve Relation dulu. Intinya soal itu pengen kita nggak proof bahwa kalau misalnya kita tetap abide by the inflation targeting atau kita keep inflation stable, apakah unemployment juga akan tetap stable. Nah, to answer that, kita harus lihat dulu Phillips Curve Relation-nya. Phillips Curve Relation-nya ya, itu adalah rumusnya kayak gini. Yang dimana inflation rate itu pada titik T atau time T itu dipengaruhi oleh expected inflation dikurangin dengan ini suatu weight dari unemployment titik T, actual unemployment dikurangi sama natural rate of unemployment. Nah, with this in mind, kita harus nge-assume bahwa suatu negara itu cukup kredibel. Dalam artian, cukup kredibel sampai di mana inflation targetnya itu sangat dipercaya oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya BI itu netepin, yaudah tahun ini inflation targetnya 4,2%, gitu, sangat tinggi sih, sekitar 4,2%. Ya udah berarti kayak gitu. Terus masyarakat juga akan memiliki expected inflation bahwa ya udah kita samain aja ekspektasi inflation kita yaitu 4,2%. Oleh karena itu di rumus ini expected inflation itu sama dengan inflation targeting atau pi star gitu. Jadi kita ganti pi TE ini diganti jadi pi star. Jadi kayak gini. Nah, kalau misalnya suatu negara itu abide by the inflation targeting dan actually reach atau benar-benar menetapkan benar-benar mencapai tingkat inflasi sama dengan inflation targeting, berarti kan yang terjadi adalah inflation T itu sama dengan inflation star, ya kan? Berarti misalnya ini 4,2%, ini 4,2% juga. Berarti kan ini belakangnya 0 kan? Kalau belakangnya 0, berarti selisih antara unemployment titik T atau time T itu 0 dengan natural rate of unemployment. Dalam artian unemployment titik T itu sama dengan natural rate of unemployment, which means that unemployment juga terkontrol gitu. Jadi statement tadi yang mengatakan bahwa kalau misalnya inflation-nya stable, unemployment-nya which also denotes output juga gitu. Ini kan mendetermine output juga. Ayo diingat-ingat lagi materi UTS. Ya udah berarti bisa dibilang bahwa kalau misalnya ini sama, which is inflation target itu sama dengan actual inflation-nya, maka unemployment natural itu akan sama dengan actual unemployment gitu. Maka ini akan terkontrol, ini akan terkontrol gitu. Oke, itu bagian A udah selesai. Kita masukkan ke B. Kita harus menggunakan Taylor Rule untuk explain gimana sih cara policy maker menggunakan Taylor Rule untuk membuat policy rate. Oke, kita harus lihat dulu Taylor Rule itu rumusnya kayak gini. Yang dimana interest rate itu sama dengan E star. E star itu adalah pertambahan dari neutral interest rate ditambah dengan dengan inflation targeting. Jadi ya tadi kan neutral interest rate ditambah sama inflation targeting
Lalu ada dua bobot, which is alpha dan beta. Alpha ini bobot dari tingkat kepedulian suatu negara terhadap inflasi. Bisa dilihat ini adalah tingkat inflasi benerannya dikurangin sama inflation target. Sementara di sini adalah unemployment T atau unemployment actual unemployment dikurangi sama natural rate of unemployment gitu. Jadi interest rate dari suatu negara atau suatu bank itu ditetapkan sesuai dengan tujuan dari suatu negara itu. Kalau misalnya suatu negara itu lebih peduli dengan inflasi, dalam artian dia lebih care about inflasi, dia akan lebih membuatkan inflasi atau price stability itu lebih tinggi dibandingkan dengan bobot terhadap pengangguran. Jadi A-nya ini akan lebih gede dari B. Misalnya ini 0,7, ini 0,3 gitu. Sementara kalau misalnya suatu negara itu lebih fokus, lebih peduli terhadap menurunkan pengangguran, dia akan lebih membesarkan bobot si B dibandingkan bobot si A. Jadi B ini akan misalnya 0,7, A-nya 0,3 gitu. Jadi itu faktor yang mempengaruhi dari tingkat inflation rate yang ditentukan oleh central bank itu gitu. Tapi di sisi lain juga ada suatu hal yang nggak bisa dikontrol juga, which is misalnya si inflation T-nya gitu kan nggak bisa dikontrol juga, atau UT-nya juga bisa dikontrol. Tapi intinya how the bank decides the inflation interest rate-nya di titik T itu adalah tergantung bobot mana yang mereka lebih pentingkan gitu sih. Oke, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas mengenai soal nomor 4 dari ujian akhir semester makro 1. Oke, kita masuk ke bagian pertama yang dimana ini dikasih 3 pernyataan dan kita harus label ini true, false, atau uncertain. Oke, untuk statement pertama yang ditanya itu atau statementnya itu adalah walaupun dalam situasi yang uncertain kayak misalnya kayak sekarang, apakah si policy maker ini tetap harus menggunakan active policy untuk mengontrol unemployment rate dan juga output growth. Dan sebenarnya jawabannya false, karena dalam situasi yang uncertain kayak gini kan kita nggak punya fixed set of data yang gimana kita tahu nih kalau misalnya kita melakukan policy A, outcome-nya akan A gitu, atau melakukan policy B, outcome-nya akan B. Oleh karena itu ini act-nya namanya fine tuning. Jadi kayak misalnya awalnya inflation targetnya 4%, tiba-tiba jadi 5% jadi 6% gitu-gitu. Kita tuh nggak tahu outcome yang akan terjadi seperti apa. Kayak maksudnya apakah itu akan justru lead to unemployment rate yang sama aja atau kayak gimana, kita nggak tahu gitu. Oleh karena itu kalau misalnya di situasi yang uncertain, justru policy maker harus nge-self constraint diri sendiri gitu biar nggak melakukan active policy dan lebih ngeliat in the long run. Nanti sebenarnya contoh lebih jelasnya itu lebih ada di yang C ini ya, tentang time inconsistency. Oke, kita masuk ke statement kedua. By the way, to deviate from the inflation target atau to deviate from some kind of target itu namanya time inconsistency, ntar dibahas di yang C. Oke, intinya ini false karena central bank itu selalu punya insentif untuk deviate from the inflation target. Kayak kalau mungkin kalau misalnya mereka mengallow ada tingkat inflasi yang lebih tinggi daripada inflation target, itu akan lead to misalnya lower unemployment gitu misalnya gitu. Oleh karena itu dia lebih central bank ini akan lebih terinsentif untuk melakukan fine tuning terhadap polisinya atau terhadap inflation targetnya. Tapi di sisi lain itu justru akan menyebabkan pada akhirnya inflationnya akan lebih tinggi tapi unemploymentnya akan sama-sama aja gitu. Jadi intinya kalau misalnya central banknya misalnya awalnya 2% nih inflation targetnya, tapi ya udahlah kalau misalnya kita naikin jadi 4%, nanti unemploymentnya harusnya turun nih dari 5% ke 3% misalnya. Tapi dengan mengetahui hal seperti itu, employers atau orang yang mempekerjakan orang itu juga tahu, oh udah kalau kayak gitu kita naikin gaji aja gitu. Jadi alhasil at the end inflation naik jadi naik 2% kayak tadi, tapi unemploymentnya tetap gitu. Jadi they don't really achieve anything daripada mereka stay di inflation target gitu. Tapi intinya jawabannya false. Terus yang statement 3, kalau misalnya votersnya itu not short-sighted, political business cycle is less likely to win an election. Ini jawabannya true. Karena mungkin kita bahas dulu political business cycle itu apa. Political business cycle itu suatu fenomena di mana di akhir suatu masa masa kedudukannya seorang penguasa itu biasanya dia melakukan expansive monetary atau fiscal policy gitu. Fiscal policy sih biasanya, kayak misalnya nurunin pajak atau tiba-tiba banyak government spending gitu-gitu. Itu untuk apa? Untuk biar kelihatannya oh dia keren nih sebagai leader gitu di akhir masa administrasinya ini.
dan biar ada ekonomi growth-nya naik tiba-tiba gitu-gitu. Dan itu tujuannya of course untuk insentifan orang untuk ngevote dia lagi untuk periode kedua gitu-gitu. Nah, tapi kalau misalnya votersnya nearsighted, kalau misalnya votersnya nearsighted, dia bakal cepat puas gitu dengan hasil dari kebijakan yang tiba-tiba dilakukan oleh si political candidate ini. Tapi kalau misalnya voters itu tidak nearsighted, dia bakal tahu ini cuma bagian dari political business cycle, dan dia nggak bakal gampang tergoda gitu ibaratnya. Karena biasanya, atau emang selalu sih, kalau misalnya government itu melakukan kayak expansive policy, itu kan inflationnya akan naik gitu-gitu, dan ekonomi growth-nya akan naik dan akan overheat. Oleh karena itu, to compensate for that, nantinya juga government harus melakukan contractive policy juga gitu. Jadi pada akhirnya setelah udah kepilih si kandidat ini, ntar juga ekonominya akan turun lagi, akan mereda lagi gitu. Kalau misalnya votersnya not nearsighted, dia bakal tahu hal itu dan nggak ngevote orang ini, dan orang ini akan kalah gitu. Oke, kita masuk ke soal B. Sebenarnya soal B ini jangan terintimidasi oleh oleh mathematicsnya itu, karena biasa aja. Kita baca dulu ya. Kalau misalnya U ini unemployment, terus ini inflation, ini expected inflation, dan ini bobotnya berarti, dan ini 5%. Kalau misalnya terus ini loss function of the central bank kayak gini. Kalau misalnya central bank itu nge-announce inflation targetnya 3%, dan target itu dipercaya oleh masyarakat, kira-kira expected inflationnya berapa? Nah, mungkin ingat dari video sebelumnya juga, kalau misalnya kita asumsikan unemployment, ya udah berarti kan 0,4 dikali 0 kan, berarti unemployment 5% gitu. Gampang kan? Terus also compute the loss atau L from inflation and unemployment using equation 2. Jadi kan lossnya ini nih, central bank loss functionnya. Tadi U-nya udah dapat dari sini jadi 5%, ditambah 0,0625, Pi-nya juga udah dapat kan, dikasih 3%. Yaudah kita masukin aja. Nanti jawabannya kalau nggak salah jawabannya adalah 0,05005 atau sekitar 5,005% gitu. Jadi kalau dengan loss function si banknya itu sebesar 5,005%, kita bisa nge-achieve unemployment sekitar 5% gitu. Setelah dimasukin ke dua equation ini. Udah ada yang B kayak gitu doang. Terus kita masuk ke yang C. What is the meaning of time inconsistency, dan cari contoh. Nah, arti dari time inconsistency itu sendiri, biar kalian tahu ya definisi formalnya. Time inconsistency itu sebenarnya kalau misalnya suatu institusi atau suatu lembaga yang kayak memiliki yang bisa membuat kebijakan kayak policy maker gitu, baik dari sisi bank atau dari sisi government, itu dia nge-deviate from their target awal gitu ibaratnya. Jadi kayak misalnya tadi kan gue bilang central bank itu awal tentuin yang udah dia tentuin di awal gitu. Dan mungkin salah satu implikasi jelasnya yang tadi kan, kayak misalnya central bank itu netapin tadinya 2% nih inflation target, tapi dengan dia berharap bahwa kalau misalnya dia naikin jadi 4%, unemployment turun dari 5 ke 3 gitu. Tapi pada akhirnya si employer tahu akan hal itu, dan dia juga ningkatin gaji gitu-gitu, dan pada akhirnya dengan inflation rate yang lebih tinggi yaitu 4%, tapi unemployment tetap 5% gitu. Dan sebenarnya kalau contoh aslinya banyak sih ya, kan ini disuruh nyari contoh asli Indonesia. Kayak misalnya tahun 2018 kalau nggak salah, inflation target from their target awal gitu ibaratnya. Jadi kayak misalnya tadi kan gue bilang central bank itu awal tentuin inflation target 3%, tapi tiba-tiba dia naikin jadi 4% gitu. Itu namanya tadi timing consistency. Dia nggak konsisten dengan target yang udah dia tentuin di awal gitu. Dan mungkin salah satu implikasi jelasnya yang tadi kan, kayak misalnya central bank itu netapin tadinya 2% nih inflation target, tapi dengan dia berharap bahwa kalau misalnya dia naikin jadi 4%, unemployment turun dari 5 ke 3 gitu. Tapi pada akhirnya si employer tahu akan hal itu, dan dia juga ningkatin gaji gitu-gitu, dan pada akhirnya dengan inflation rate yang lebih tinggi yaitu 4%, tapi unemployment tetap 5% gitu. Dan sebenarnya kalau contoh aslinya banyak sih ya, kan ini disuruh nyari contoh asli Indonesia. Kayak misalnya tahun 2018 kalau nggak salah, inflation target Indonesia tuh kalau nggak 3,5% atau 2,5% gitu, gue rada lupa. Tapi pada akhirnya di alter lagi, dan pada akhirnya jadi 5%, jadi 4% ingat gue.
sebenarnya sering sih kayak gitu. Central Bank Indonesia atau pemerintah Indonesia tuh selalu, apa, gak selalu sih tapi sering kayak gitu. Mungkin